hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya mencoba menjawab pertanyaan yang sampai kepada saya. Dikatakan begini, pertanyaannya begini, apa maksudnya lubang jarum yang muncul di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 24? Saya coba bacakan ayatnya bagi kita. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, konteks dari ayat yang sedang dibicarakan ini adalah bahwa ada orang kaya yang dengan kekayaannya mengira bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi orang kaya itu bertanya, apa yang lagi yang harus saya perbuat? Semua kebaikan sudah saya tunjukkan. Semua kekayaanku sudah saya dedikasikan untuk menolong orang-orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau mau lebih sempurna lagi, jual seluruh hartamu dan bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang miskin. Lalu mendengar itu, orang kaya ini menjadi sedih karena banyak hartanya. Kalau memang dia ikuti anjuran Tuhan Yesus, berarti harta yang banyak dia harus jual dan kekayaan yang dia bangga-banggakan itu akan habis. Dan kemudian dia pergi. Maka Tuhan Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Dikatakan bahwa lebih mudah onta melewati lubang jarum daripada orang kaya itu bisa masuk surga. Maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa pandangan kita selama ini bahwa jarum ditusukkan ke suatu kain, lalu unta melewati di situ dan itu tidak mungkin terjadi. Itu juga bisa. Tetapi pada faktanya banyak para peneliti telah menemukan secara historis bahwa di Israel pada zaman itu ada suatu tembok yang mengelilingi kota. Dan di tembok itu ada pintu gerbang utama. Dan di pintu gerbang utama itulah lewat semua orang, semua barang, semua komoditi lewat. Namun apabila sudah malam hari, pintu gerbang utama itu ditutup. Sehingga orang tidak bisa masuk dengan leluasa. Namun ada pintu di sebelah pintu gerbang itu yang begitu kecil, yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang. Dan barang-barang besar seperti onta dan sebagainya itu tidak bisa lewat dan hampir tidak mungkin bisa masuk karena mereka sudah terlambat. Pintu gerbang sudah ditutup sehingga onta-onta harus berada di luar sampai besok. Jadi dipastikan bahwa apabila orang-orang dari luar tembok itu, orang dari luar kota terlambat masuk dan pintu gerbang utama sudah ditutup, maka onta-onta itu sudah tidak bisa masuk lagi. Hanya orang-orangnya yang bisa masuk karena karena pintu gerbang kecil di sebelah pintu gerbang utama itu sangat kecil dan hanya memungkinkan orang-orang bisa masuk dan melewatinya. Onta tidak mungkin masuk. Nah, ada nilai rohani yang saya mau bagikan bagi kita, bahwa memang itu tidak mungkin, tetapi ada yang mungkin bagi Allah. Sebagaimana ditulis dalam tafsiran Alkitab Wycliffe, bahwa itu memang tidak mungkin. Tuhan Yesus menunjukkan jalan sesuatu yang mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bahwa unta sudah hampir pasti tidak mungkin secara manusiawi, tidak mungkin secara alamiah, tetapi bagi Allah tentang keselamatan itu mungkin. Maka disebutkan di situ untuk masuk kerajaan Allah hampir tidak mungkin dengan mengandalkan kekayaan, dengan mengandalkan perbuatan baik kita. Tidak mungkin orang kaya dengan kemegahannya dalam kekayaannya tidak memungkinkan dia masuk surga. Sekalipun di bagian lain Tuhan Yesus sendiri mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Itu bukan untuk keselamatan, tetapi untuk upah di surga sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan di bumi. Tapi di sini dikatakan tidak mungkinlah hal itu bisa terjadi. Mengapa? Karena keselamatan hanya ada di dalam dirinya, di dalam Kristus Yesus sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu,
dalam keadaan kita yang kaya mungkin, yang megah, kita andalkan perbuatan-perbuatan baik kita. Sudah berderma banyak, sudah membagi-bagi harta kepada banyak orang, sudah menolong banyak orang. Itu pun tidak memungkinkan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab dikatakan lebih mudah onta melewati lubang jarum daripada masuk ke dalam kerajaan sorga dengan mengandalkan kekayaan itu. Jadi jangan kita mengandalkan kekayaan, jangan kita mengandalkan perbuatan baik, sebab itu tidak memungkinkan kita masuk surga. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang memungkinkan saya dan saudara bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita pastikan kita sudah hidup di dalam Kristus, sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Hidup hasratku, rinduku, memuji, memuliakan, berjalan bersamamu selamanya.